Aduh, berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kosan anak nih di Bandung. Dan workshop PRTS nya. Maklumlah sebagai anak kuliahan elektro, jadi kamarnya kosong sebelah sini Pak Balatak ya. Oke, jadi kita planningnya mau belajar bareng sama anak saya buat praktek kuliah, bikin PLTS Live PO4 yang kemarin kita beli. Saya bawa ke Bandung 2 buat nanti memperkuat pasukan baterai aki yang itu ya, yang biasa. Sementara ini masih pakai panel yang cilik-cilik. Nah, nanti ke depan ini mau full biar kos-kosannya nih bisa tercover lampu, buat wifi, router segala macam. Ini juga buat baterai pack nih, nanti kita upgrade. Ini juga nih yang panel-panel yang kecil bisa kita berdayakan gitu ya, buat penerangan di sekitar kos-kosan dia. Ini enak ya, kalau di Bandung tuh adem, jadi nggak perlu AC. Murah meriah nih kosnya. Dari sini masih ada lahan yang lumayan buat main bola. Nah, saya nggak tahu nih gimana mulainya. Istirahat dulu, ternyata ngangkut baterai dari bagasi mobil ke kos-kosan dia lumayan bikin pegel tangan ya. Masih banyak yang harus dibeli. BMS controllernya nih, nggak tahu nih controller masih pada sehat atau ini controllernya ini udah pada error ya. Ngecek sehat dan errornya saya juga kurang paham ya. Ini sekarang lagi ngecas sama panel, tadi ada 2 kalau nggak salah, 3 panel, yang panel curah yang beli 30 watt peak harga murah meriah, dan panel si Kenika 20 watt peak kalau nggak salah ya. Nah, jadi karena yang di Bandung di kos-kosan tempat anak saya ini belum ada PLTS-nya, dan biar juga dia bisa belajar per PLTS-an buat urusan kuliahnya, jadi saya modalin buat persiapan dia juga bisa merangkai tapi lebih canggih gitu ya, karena anaknya kuliah di jurusan elektro harusnya lebih canggih lah, nggak cuma pakai ilmu colokologi kayak bapaknya gitu ya. Ini BMS-nya sementara masih yang paralel 1. Terus kalau nggak salah saya juga pernah beli BMS mana ya tadi ya. Jadi nanti pakai BMS-nya yang cilik-cilik aja, yang paralel, karena saya belum punya yang BMS yang seri. Jadi nanti baterainya akan kita seri saja. Oh, ini dia. Nah, ini kabel BMS. Nah, ini dia nih. Nah, ini BMS yang sama, yang 20 watt ya. 20 watt, 20 ampere. Kita belajar nge-crimping. Ini ada crimping apa nih, HS8, tapi ternyata nih abal-abal ya, patah guys. Oke, project pertama benerin genteng. Sisi sana kenapa begitu ya, turun, makanya airnya balik alias nggak kebuang.
Ini listrik dari sini powernya masuk ke pompa. Pompa ada 2, itu rataknya. Enggak ada yang ratak buat sini. Ini kayunya sisa-sisa, seng sisa-sisa. Udah pada kropos. Diinjek wassalam. Kabelnya ngeri banget. Oh ya. Pompanya kayak gini. Ya ampun. Kalau error siapa yang ngerti nih? Nah, kenapa dia bocor? Karena pakai seng bekas. Udah bolong-bolong. Aduh, berat banget. Nah, jadi nanti satu baterai pack ini BMS-nya, ini pakai BMS juga. Nanti kita gabung dari tiap modul ini karena inverternya juga 12 volt, inverter MSW. Jadi ini kita paralel saja. Sekalian ngecek kalau BMS-nya seperti itu hasilnya kayak apa ya. Atau mungkin satu BMS ya, kalau di YouTube 2 baterai pack bisa pakai satu BMS aja, nggak perlu 2 biji gini gitu. Tapi perkabelannya nanti digabung gitu ya. Dari sini plus sel 1 plus sel 1 digabung nanti nyambung ke satu BMS ini. Nggak perlu 2 gitu. Kalau tidak salah begitu. Oke, kita tarik nafas dulu buat memikirkan gimana caranya, kan ini harus disolder. Mudah-mudahan sih saya bisa nyolder asal nempel. Oke, kita desain PLTS buat kos-kosan bocah. Ruangannya berapa nih ya? 5 kali 5 mungkin, apa 4? Kayaknya 5 meter kali 5 meter, ada 2 ruangan, ada 1. Kita belajar nge-crimping. Ini ada crimping apa nih, HS8, tapi ternyata nih abal-abal ya. Patah, guys. Memasang BMS tapi colokannya nggak bisa masuk nih. Apa beda ya? Ini yang baru dibeli, colokannya ini ada nonjolnya, yang ini kagak ada. Oke, kabel jumper buat inverter. Karena ini cuma lampu DC aja, sudah oke. Sekarang kita bikin jumper lagi hitam ya. Akhirnya kelar bikin kabel jumper 2 pasang buat inverter dan buat ngeparalel si baterai. Ini cuma berapa mili nih ya, 4 kali ya. Saya uji coba dulu. Setengah hari bikin kabel jumper dengan peralatan yang mintul. Jadi kita paralel, plus ke plus, minus ke minus. Nanti kita testing pakai inverter. Nah, ini nih yang saya lupa. Kita kalau ngehubungin kabel jumper ke aki itu harus kabel merah dulu atau kabel hitam ya? Plus dulu apa minus dulu tuh? Aduh, ini udah plus dulu. Oke, kabel jumper sudah terpasang. Jadi plus ke plus, minus ke minus, jadi akinya
ya live PO4 nya kita paralel sehingga rangkaiannya ini tetap di 12 volt. Udah sambung ke inverter juga, plus dan minus, tinggal kita testing. Lampu udah kita sambung ke sini. Nah, ini nanti kita bisa pasang sensor, entah itu sensor cahaya misalkan ya, kalau si inverternya mau non-stop atau auto inverternya on off. Ya, nanti gimana nya saya suruh anak saya praktek gitu ya. Kita testing inverternya apakah sudah nyala atau enggak. Wih, live PO4, baterai pack live PO4 kita paralel, plus ke plus, minus ke minus. Tapi ini tanpa BMS, jadi langsung kita sambung pakai inverter buat testing aja. Masuk ke loadnya adalah lampu tembak nih. Lampu tembak 10 apa berapa ya? 20 watt. 20 watt. Kita testing ya. Untuk uji coba apakah rangkaian jumper dan paralel ini udah bener atau enggak. Nanti kalau kita pakai lampu DC sih ya, nggak usah pakai apa namanya, inverter, aman lah. Testing, bismillah. Nah, alhamdulillah. Jadi dari sisi baterai ke beban, lampu, inverter udah oke. Tinggal nanti kita akan menentukan apakah bebannya DC ke DC saja atau harus ada inverter. Sip. Berarti ini udah bisa nyambung colok ke sini nih, ke si siapa? Controller ya. Dari controller kita tinggal pasang ke baterai pack live PO4 ini, tinggal pakai jumper apa ya, konektornya. Ini bocah anak elektro cuma gini doang nih. Nggak dipermanenkan. Aduh, meskipun namanya anak elektro, tapi karena emang nggak pernah punya praktek listrik ya, nempel ininya gini nih, ngasal-ngasal ya, karena memang belum dapat ilmunya. Setelah akinya, baterai packnya disambung ke beban oke, tinggal kita setting BMS nya juga secara paralel. Gimana caranya ya? Dari plus B1 sel1 di paralel C1. Nah, kelemahannya beli baterai live PO4 yang harus solder-solder, susah nyoldernya ya, kagak mau nempel kalau pakai solder amatiran begini nih. Ya, pilih deh. Jadi masang BMS-nya gagal karena nggak bisa nempel di solderan ini ya. Jadi kita main tanpa BMS karena panelnya juga kecil-kecil. Nanti tapi kita istirahat dulu, ngambil jatah makan siang. Jadi cuma sampai di sesi 1 cuma nempel baterai pack, nyambung inverter dan tes load ya. Oke, sementara terangnya seperti ini. Hujan guys, kos-kosannya sudah terang benderang. Cuma yang lampu tembak PLN